Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wika Katunisa dengan NIM 2402070 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, jadi teman-teman di sini saya sedang membuat video terkait perhitungan Excel mengenai plat lantai. Nah, jadi langkah pertama kita kan di sini udah dapet nih si gambaran, ini ada di video sebelumnya, gambaran terkait plat-platnya berdasarkan eh, apa kasus-kasusnya. Nah, ini udah ditulis-tulis kayak gini-gini sampai semua. Habis itu kita pindahin ke Excel. Nah, ini di sini. Terus ini udah dipindahin ya teman-teman. Ini untuk gambar bangunannya. Jadi sebetulnya biar gampang aja sih ngelihatnya, nanti gak bolak-balik ke AutoCAD atau gimana. Gitu. Karena nanti perhitungannya ini ada kasusnya kan ada buat LX sama LY-nya kayak gitu. Nah, oke, ini bangunannya udah dimasukin. Terus kita ke data buat masuk-masukin eh keperluan-keperluannya. Nah, jadi teman-teman di sini kenapa bisa dapetin F aksen C sama FY itu dapat dari buku cur yang udah dikasih sama Paipong di grup kelas kita. Nah, nanti kalau ada yang mau bukunya chat aja. Nah, terus jadi di sini ada mutu beton F aksen C sama FY yang dimana F aksen C itu kuat tekan terhadap beton, kalau FY itu kuat tegangan lele terhadap baja. Nah, ini didapat segini angkanya. Terus untuk selimut beton itu dapat dari sini, tabel minimum penutup beton. Nah, ada yang di bagian lantai atau dinding. Nah, di sini ada dapat 20 kalau diameter tulangannya kurang dari 36 dan lebih kecil. Ya kayak gini lah, pokoknya mah dari sini 20. Nah, terus kalau yang mana? Sebentar ya. Nah, kalau yang lebar plat, kenapa bisa dapat 1000 mm itu biasanya dihitung sesuai luas perseginya. Kayak misal kita ngelihat yang beton, yang apa namanya? Beton teh atuh apa kalau kuat tekan, uji tekan. Nah, kan biasanya ada rumusnya sendiri. Nah, sama plat lantai juga ada rumusnya lagi. Nah, kita pakai acuannya segini. Nah, terus teman-teman, setelah dari sini, kan ini udah ada nih data-datanya. Kita masuk dulu ke penjelasan amplop. Nah, jadi, entah ini kenapa nggak kebuka. Jadi teman-teman, amplop itu sebetulnya konsep yang dipakai pada struktur beton. Nah, ada beberapa indikator mengenai pengertian amplop dalam beton, dalam struktur beton, khususnya buat plat lantai. Nah, itu tuh apa? Kita tuh bisa ngelakuin apa? Perhitungan platnya berdasarkan jenis kasusnya sesuai sama metode yang ada di amplopnya. Misal kayak ini kan ada jenis-jenis kasusnya. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya di sini ada besi, kalau full berarti itu masuknya ke kasus 2. Terus kalau itu nanti dilihatnya kayak gini teman-teman buat perbandingannya ya. Nah, ini nih. Kayak gini. Ini nanti kan bisa kelihatan mana yang ada besi, mana yang nggak ada. Nah, kalau kayak gini, ini masuknya ke kasus 3 karena yang ketutup sama apa? Yang ketutup sama besinya ada di beberapa sisi doang, cuma di 2 sisi. Nih. Tuh, cuma di sini doang nih yang ada besi. Yang di sini kan kosong nih, karena keluar ini keluar. Nah, terus ini juga sama, kalau yang A2 itu masuknya ke kasus yang sebentar. Pokoknya kalau di sini ada besi, ini bentuknya kayak U. Berarti itu masuknya ke kasus mana yang U T. Nah, ini masuknya ke kasus 6A. Kayak gitu, teman-teman, biar gampang kita ngelihatnya. Terus selain itu juga si amplop ini tuh buat ngerencanain kuat taiknya beton sama kuat lelehnya baja yang tadi yang didapat LX sama LY. Nah, terus udah gitu eh kita juga bisa menghitung kombinasi beban yang terjadi. Nanti setelah dari sini kita bakal lanjut ke perhitungan selanjutnya yang beban-beban dan rencana desain platnya.
Nah, terus teman-teman, habis itu kita bisa juga ngeanalisis gaya dalamnya. Kayak gaya-gaya yang ada pada amplop-amplopnya atau plat-plat masing-masing kasusnya itu kayak gimana. Terus juga kita juga bisa ngitung tulangan yang bakal dipakainya. Kan nanti tulangannya itu berbagai macam ya ukuran-ukurannya. Nah, kayak gitu. Oke, itu penjelasan amplopnya kurang lebih segitu, teman-teman. Habis itu, kita lanjut lagi ke perhitungan selanjutnya. Tadi kan didapat sebentar. Ini tadi kita udah dapat datanya, sekian hasilnya. Ini tuh semuanya ada di buku. Pokoknya acuannya pakai buku CUR sama SNI, teman-teman. Nah, kalau yang di load pembebanan itu jadi teman-teman, nah ini kan di sini ada dead load. Nah, kita tuh bakal menghitung beban mati yang ada buat perencanaan plat kita ini. Jadi ini tuh sebenarnya ada banyak ya teman-teman, acuan SNI-nya mau dari mana-mana aja bisa. Tapi sebetulnya yang paling nggak paling umum sih, tapi kayak ya kita masukinnya yang inilah pokoknya mah. Nah, gini tuh kita ngambilnya dari SNI 1727 boleh 1700 bagaimana ya bacanya pokoknya itulah. Nah, ini boleh di searching aja SNI-nya karena ini nih buat dapetin si apa beban platnya sendiri, terus berat pasir, berat spesi dan lain-lain. Kayak gitu. Ini koefisien enggak ini tebal-tebalnya. Terus selain itu juga kita dapat ini yang dari SNI untuk masuk-masukin ini berat jenis beton betulang, terus berat jenis pasir sama berat jenis beton. Nah, jadi ini kita dapat acuannya dari SNI. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, berat jenis beton betulangnya di sini tuh. Ini kenapa kilogram? Terus ya kenapa kilogram? Karena ya, pokoknya nanti diubahnya ke KN per M kuadrat kayak gitu. Di konversi. Nah, terus apa ya? Apalagi ya? Nah, ya ini di sini 4 jenis. Nah, itu sama kayak ini dimasukin buat dapetin ini. Terus, nah udah dapat segini nih, udah dapat semua sama penggantung juga. Terus dihitung apa jumlah keseluruhan beban matinya berapa, didapat segini. Nah, didapat segini. Udah, habis itu kita masukin beban hidupnya. Nah, kalau untuk beban hidup itu dapat dari sini beban hidupnya dapatnya. Bentar, mana? Nah, ini. Nih kan ini ada lantai sekolah, ruang kuliah dan lain-lain. Nah, ada beratnya 250 kg per M kuadrat. Nah, kita koefisien konversi lagi jadi segini 2,5 kN per M. Udah tinggal dijumlahin bebannya totalnya berapa keduanya. Didapat segini. Oke. Udah ya si data yang load ini. Terus Kalau dia terus samping udah gitu. Sebetulnya kalau misalnya yang di video sini tuh maaf video. Kalau misalnya di data Excel ini tuh kalau yang di amplop tadi ya, aku ngejelasinnya baru sedikit ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau yang di amplop itu ya tadi fungsi-fungsinya penjelasan-penjelasannya udah dijelasin tuh. Nah, kalau penempatannya ini nih yang garis-garis kayak gini tuh sih teman-teman. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita ngebikin plat, ini kan pakai besi-besi. Nah, besi-besinya itu di sini. Ya kalau misalnya kalian ingat video yang pertama, itu yang ngebahas tentang misal beton itu gak kuatnya di mana. Nah, kalau nggak kuatnya di mana, itu nanti dikasih besi. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Ya, apa juga sama konsepnya. Nah, ini kan yang kasus 1 itu benar-benar gak ada besi. Terus yang kasus 2 nih peletakannya kayak gini, semua sisinya ada. Ini masuk semua ya teman-teman. Nah, yang di sini-sini nih. Ini kenapa dinamain A1?
Nah, ini A1 teh kayak gini kan tadi A1 itu bentar. Kalau sebentar lupa lagi. Nah, kenapa dinamain A1? Karena ini tuh si penempatannya kan bisa dilihat ya teman-teman di sini ada ukuran-ukurannya. Nah, jadi penamaan A, B, C, D itu disesuaikan sama ukurannya. Jadi kalau misalnya satu bangunan nih sama ukuran semua, berarti itu masuknya ke golongan yang A. Nah, terus di sini juga ada kenapa ada A1, A2 dan A3. Nih A2 itu yang membedakan adalah si kasusnya. Ini kalau A1 tadi kasusnya di sini bentuknya kasus 3 karena cuman bentuknya gini doang nih, nge-L, letter L. Karena di sininya nggak ada besi. Nah, kalau yang A2 bentuknya U, itu yang 6A. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu teman-teman. Ini kalau yang B juga disesuaikan lagi. Kalau misalnya dua sisi. Kalau misalnya semua, semua. Nah, ini masukinnya. Bacanya dari sinilah teman-teman, itu mah bisa sama kalian juga. Nah, udah kayak gitu. Terus di sini juga ada koefisiennya yang nanti bakal dimasukin ke rencana desain plate-nya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana desain plate. Jadi di sini itu kita bakal masukin semua perhitungan yang ada dari masing-masing kasus. Masing-masing golongan ini. Nah, ini kan tadi beda-beda kasus dan beda-beda golongannya. Ada A, B, C, D, sampai G. Nanti tuh ini di Excel ini tuh dimasukin semua si perhitungannya. Ini kan nanti kita bikin 2 ya teman-teman. Bikinnya Excel sama bikin laporan. Nah, kalau yang di laporan itu masukinnya satu kasusnya aja. Kayak gitu. Nah, karena di video ini juga kayaknya saya bakal masukinnya satu kasusnya aja gitu. Karena kalau semua kelamaan dan sebetulnya ini kan udah ada rumusnya, jadi bakal sama-sama lagi gitu bentuk perhitungannya. Nah, kita masuk ke yang A1. Jadi di sini ada yang namanya LX sama LY sesuai yang udah dijelasin tadi di awal. Nah, enggak, kalau LX sama LY itu didapat dari sini, dari panjang dan lebarnya si kasus itu. Misal, dari golongan itu, ini misal kayak A1. Nah, ini ada LX sama LY-nya. LY-nya itu yang di bawah, LX-nya itu yang ke atas. Nah, kalau yang ini, yang ke atas ini, itu ukurannya kan 2 meter ya. Ini ukurannya masih pakai meter ya teman-teman di AutoCAD. Nah, kalau yang LY-nya, karena ini sama semua ukurannya, 3,6. Nah, jadi kita masukin di sini LX-nya itu ini pakai milimeter, teman-teman. LX-nya itu 2000, terus LY-nya itu 3600. Nah, ini juga dimasukin kok yang versi meternya. Oke, udah gitu. Di sini ada yang namanya faktor reduksi. Jadi, faktor reduksi itu dapatnya dari buku, teman-teman. Entah di mana ya? Mau dimasukin sini kayaknya. Sebentar, di mana ya? Nah, ini teman-teman. Jadi di sini acuannya. Jadi kan tadi tuh dapat si reduksi tuh dari sini yang 0,8. Mana tadi teh? Kesel lagi. Hmm. Nah, gitu teman-teman. Ini kan tadi ada 15 ya si F aksennya. Nah, karena ini F aksen C itu 15. Jadi kalau misalnya F aksen C-nya 15, itu ketentuan si reduksinya segini 0,8 kayak gitu. Oke, habis itu kita masuk ke perhitungan buat cari beta. Beta ya. Jadi si perhitungannya itu nih LY dibagi sama LX sama dengan segini 1,8. Oke, habis itu kita mencari tebal plat minimal ya, tebal plat minimalnya itu dari yang LX dibagi sama
Nah, dapat 33 ini. Sebentar. Nah ya, ini kan LX dibagi 33. Jadi 33 itu dapetnya di sini teman-teman. Nah, ini sama masih dari buku juga. Jadi di buku itu ada namanya pokoknya pakai ini nih yang drop panel. Sama ini semua ada acuannya buat dipakai di sini. Jadi ini kenapa bisa pakai yang 33? Karena ini kita makainya yang tanpa drop panel. Nih, tanpa drop panel. Terus pakainya yang dengan balok tepi. Kan ini FMPA-nya yang tadi yang di data itu kan kita pakainya yang 4. Jadi ini si MPA-nya itu kan tadi dapat dari data ya teman-teman yang 400. Nah, Nah, jadi karena di sini sebetulnya 400 itu enggak ada, ini kan SN itu makanya 420 sampai yang 280. Sedangkan yang di buku itu pakainya yang 400. Nah, jadi kita masukin di sininya itu yang mendekatinya lah gitu. Kan kalau yang 280 kejauhan. Jadi makanya yang 420 kayak gitu. Terus dapetin ini si tebal plat H itu kenapa bisa dapat 125? 125 di sini teman-teman nih plat tanpa do panel kan tadi sama pakai juga yang tanpa do panel jadi sama-sama 125 mm. Nah habis itu kalau lebar plat ini samalah ya teman-teman yang dari data. Terus ini dapat Air Max itu dari ini ada tabel yang isinya tulangan maksimum sama tulangan maaf, ini tulangan maksimum, ini tulangan minimum. Nah, kita buat mencari si R max itu karena kita pakainya yang F aksen C-nya itu yang 15, terus pakainya yang 400. Nah, ini segini, teman-teman. Terus kalau yang R min itu segini juga. Nah, gitu ya. Nih, ininya 400, terus F aksen C-nya 15 gitu. Habis itu dapat diameter si tulangan D-nya. Maaf, diameter tulangan arah ke X itu kenapa 8? Karena itu tuh masih masuknya ke perhitungan kita, teman-teman. Jadi gimana kita mau ngasihnya berapa. Sama nih yang X sama Y juga samalah gitu. Terus ini buat dapetin tinggi efektif arah DX-nya itu ini bisa dilihat ya, bisa dari perhitungannya itu dari tebal plat dikurangin sama data yang di sini. Nah, ini sama selimut beton. Segini. Terus nah, terus dikali lagi sama ini dibagi 2. Gitu hasilnya. Terus sama yang tinggi efektif arah DY juga sama. Jadi perhitungannya yang tebal plat dikali sama selimut beton, terus dibagi sama tulangan arah Y-nya dibagi 2. Dikali lagi terus dibagi 2. Nah, ya gitu. Nah, kan tadi selimut betonnya udah segini nih. 20 mm. Terus, nah udah ini udah nih basic si data platnya itu kita udah dapet segini. Habis itu kita lanjut ke perhitungan momennya. Nah ini tadi udah dijelasin. Jadi kan harusnya setiap kasus itu dihitung teman-teman. Jadi dari A1 sampai G1 sampai selesai itu semuanya dihitung. Nah ini sebetulnya nih dihitung kayak gini nih. Nah ini kita sebagai contoh di video 1 dulu aja ya teman-teman. Jadi ini kita masuk dulu ke kasus yang ke-1, yaitu kasusnya kasus 3. Kenapa? Udah dijelasin tadi di awal sama kayak gambarnya. Ini makanya yang kasus 3 itu yang bentuknya letter L. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, kita acuannya di sini nih, kasus 3. Tuh. Ini acuannya ke sini. Karena ini beda-beda, teman-teman. Ada yang 4A, 4B dan lain-lainnya. Oke. Terus ini kita masuk
Nah, jadi perhitungan ini kan ada momen apa? Aduh, lupa namanya. Nah, ini nih. Nah, ada momen LX, TX sama TIX dan TIY itu buat dimasukin di sini. Nih, ini kan ada koefisien-koefisiennya. Ini udah tinggal sesuaiin aja teman-teman. Ini kan udah saya ubah ya sebelum bikin video. Jadi ini tuh didapatnya dari amplop ini. Nah, kan kita pakainya yang 1,8. Nah, dapat 1,8 itu dari yang ini nih. Dari yang perhitungan beta. Nah, dapatnya 67, 20, 113, 77, dan sekian-sekian. Nah, udah gitu si perhitungan MU. Nah, perhitungan MU-nya dari sini, teman-teman, dari amplop. Nah, ini ada koefisien yang di sini. Ini kan 0, kasus 3 ya. Nah, ini 0,01 dikali WU dikali LX pangkat 2 per X. Nah, tuh ini kalau dijabarinnya kurang lebih kayak gitulah. Terus kalau MN itu dapatnya dari MU dibagi sama faktor reduksinya. Nah, jadi teman-teman kalau MN itu katanya nggak boleh lebih dari MU. Nah, jadi pokoknya harus lebih kecil lah untuk mendapatin ini si rata-ratanya nanti. Ya udah, ini udah beres ya bahas MU sama MN. Habis itu ini sama ya semua kayak gitu juga perhitungannya lah. Jadi ya pokoknya data dari amplop itu dimasukin ke sini semua. Oke. Udah gitu, kita masukin si ro. Nah, kalau ro itu udah ada dari SNI, teman-teman. Ini juga sebetulnya kalau ro itu ada aturannya juga gitu. Ini tinggal dimasuk-masukin aja. Terus kalau misalnya kalau misalnya ngitung yang ini, jadi si data yang apa namanya MU sama MN itu gak boleh lebih besar kayak gitu. Jadi nanti tuh bakal kan kalau misalnya kita ngajain momen-momen atau enggak kayak ya yang gitu-gitu kan itu tidak boleh lebih besar dari segini, pokoknya hasilnya harus 0 dan ya gitulah kayak baja. Baja kan nggak boleh lebih besar dari sekian. Ya kayak gitu. Nah, jadi sama di sini juga di perlu ini hitungannya sama. Jadi ini ada rumusnya kalau jika ini C23 ini koefisiennya, terus apa? Gak boleh nih. Ini ada R max berapa, R min-nya berapa. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus kalau si as ini didapat dari dari perlu yang tadi udah didapat, terus dikali sama lebar platnya, dikali lagi sama tinggi efektifnya arah dx gitu. Sebetulnya kalau tinggi efektif ini ternyata bisa didapat juga dari Revit, teman-teman. Udah, jadi sama semua perhitungannya karena memang acuannya kan dari sini juga ya, jadi sama-sama lagi. Ya, untuk tulangan yang terpakainya itu diameter 8 kayak yang di sini. Nah, terus ini dapat 250 bentar. Oh, ini dari mana ya? Ini dari beban hidup. Gitu. Salah. Nah, terus segini deh. Nanti tinggal kalkulasikan totalnya berapa dibagi berapa mana tadi teh? Ya, ini yang tulangan 8 dikali 2 dibagi 4 terus dikali lagi sama yang lebar plat dibagi sama beban hidupnya. Kayak gitu, teman-teman. Tuh, jadi kalau misalnya nggak melebihi dari batas yang sudah ditentukan, nanti hasilnya bakal kayak gini. Nanti kan kalau misalnya nggak benar, hasilnya error ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah benar, itu pasti ini udah saya bikin kata-katanya jadi cantik. Jadi kalau misalnya oke lah itu sama dengan oke. Jadi kalau misalnya
Nanti hasilnya bakal oke kayak gini. Ini saya ubah jadi cantik aja. Udah, nanti tinggal plat-plat selanjutnya dibikin juga kayak gitu sampai plat yang terakhir, teman-teman. Habis itu dipindahin ke laporan. Nah, udah selesai videonya. Sampai di situ penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kalau ada koreksian atau tambahan boleh ditambahin aja, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.